Saya mau pergi pemirsa jumpai istrinya Tok Dalang. Semalam dia udah jantungan, cirit dia, nangis dia karena suami saya. Makanya saya mau jumpai ini, yuk. Apa katanya? Dibilang gini, mana itu katanya. Tanyanya Bapak Ajam. Mana suamimu katanya. Nggak di rumah, aku bilang kenapa rupanya. Dia punya mulut macam tai. Itu kan sudah aku kak dia ngomong gitu. Maka gitu kamu bilang, aku bilang. Iya, dia kenapa dia ngomong sama kakak bahasanya itu ladang itu ladang saya, nggak ada hak siapa ngomong-ngomong sama kakak katanya. Lagi, dia dapat apa coba ngomong sama kakak gitu bahwasannya orang kemarin tuh berondol apa sawit katanya korupsi katanya gitu. Gitulah bilangnya. Apa hubungannya saya ngambil ibarat korupsi lah gitu kan. Apa Ngerti nggak kamu semua bilangnya semalam? ngerti. Baru dia gitu kan. Terus kenapa dia bilang sama kakak macam itu katanya. Baru itu nggak tahu lah, itu kan urusan kamu sama orang itu, aku bilang. Ya aku nggak tahu, aku bilang. Iya tapi dia mulut macam tai katanya kayak gitu. Saya nggak nyangka, saya baik sama dia, depan saya dia baik, belakang saya dia macam tai katanya kayak gitu. Ini biar kamu tahu ya, saya udah ribut besar ini sama orang rumah katanya. Dia nggak di rumah, nantilah saya bilang, aku bilang. Untung dia nggak ada di sini, kok nggak dia habis saya buat katanya. Baru dia gitu kan, bilang sama dia ya katanya, jangan lagi ke rumah. Kalau dia ke rumah saya tembak mati. Langsung apa jantungan kak? Apa sebetulnya masalah orang ini? Gitu juga aku. Salam jua-jua. Nah, di Bapak Tulara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat sore. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini. Video pendahulu itu adalah video dimana waktu hari apa itu saya ke sekolah Ami, yang saya berjumpa dengan guru baru Ami. Nah, pulang dari situ saya pergi ke rumahnya Tok Dalang. Nah, kenapa Kak Sri? Saya mau menjumpai istrinya pemirsa. Istilahnya tuh mau mendengarkan penjelasan dari istrinya. Kalau semalam ada yang ikut live saya ada singgung, saya bilang ada orang malam-malam datang itu yang suami saya itu mau ditonjok, mau ditumbuk gitu. Jadi masalahnya itu kayak mana? Waktu saya pulang dari Medan, yang saya repair handphone saya itu kan pulangnya itu sampai di rumah saya udah malam. Nah, jadi sampai saya di rumah, suami saya itu minta uang 350.000 kalau saya nggak silap. Dia mau ambil handphone, jadi ada orang gak ada handphone, jadi dia mau ambil handphone itu. Saya bilang saya nggak ada uang. Lagian ngapain juga saya mau ambil handphone lagi? Handphone yang udah dibeli juga kamu pecahkan. Nanti kalau ini yang handphone gadean orang ini saya ambil juga kamu pecahkan, nanti saya mau bayar lagi, saya bilang gitu. Jadi suami saya itu marah, nggak terima. Jadi katanya kamu itu penipu, adik kamu penipu, itu penipu, semua keluarga saya dibilang penipu. Alhasil saya bilang kamu juga menipu, tapi saya diam. Saya bilang apa saya tipu katanya. Jadi saya bilang saya tahu sebenarnya kamu menipu saya masalah sawit. Jadi sawit, misalnya sawit itu tuh ada 800 kilo. Jadi suami saya itu buat 2 catatan. Dia beli untuk si toke ini, dia beli uang duit rokok. Terus catatannya itu dibuat hanya 650 kilo. Jadi ditipu 150 kilo. 150 kilo kali 250.000 pemirsa. Udah berapa? Udah 400 sampai 400.000 kan? Jadi kamu tipu, saya bilang, bukan cuma satu sawit. Ada saat dalam minggu tuh kita ada 4 kebun sawit panen, 4-4-nya juga dia tipu semua 100 kilo gitu. Terus kapan ditipunya itu? Kemarin, yang kalau kalian ingat pesta abangnya Bapak Nirmala, Kamis malam, itu adik saya yang harusnya ikut hari Kamis panen di kebun saya, dia nggak ikut karena dia udah sibuk. Karena kalau abangnya Mama Nirmala yang pesta, adik saya di sana anak baru, jadi dia itu dari pagi itu udah sibuk, jadi dia nggak ikut panen. Nah, karena adik saya nggak ikut, disitulah suami saya menipu. Terus
Nah, si Tok Dalang sama si Yetno, kan ada 2 panen kita ya. Tok Dalang sama Yetno tuh ikut, mereka tuh nampak gitu. Jadi kayak Tok Dalang itu kayak heran, biasanya nggak pernah menipu kok udah menipu gitu. Jadi pas kemarin saya ngadu sama adik saya kalau saya tuh dipukul, kebetulan Tok Dalang datang. Terus dia dengarlah cerita, terus katanya saya pun heran sekarang abang udah mulai menipu katanya gitu. Kenapa saya bilang menipu? Jadi katanya ya duit sawit kemarin ditipunya juga kak, tapi nggaknya banyak, tapi udahlah lain kali kalau kamu apa ikut aja kamu nimbang katanya kayak gitu pemirsa. Saya pikir oke, gitu kan, karena emosi saya di malam itu karena kita baru sampai di rumah penat. Saya juga drive di Medan itu pergi pulang saya drive. Kalau di bandar memang agak Mama Nirmala dia agak gugup katanya. Jadi di bandar besar saya drive capek sampai di rumah kan. Terus karena saya itu paling nggak bisa memang kalau di istilah itu kalau memang mau maki saya udah saya ajak emak saya, adik saya, pakcik saya itu buat apa dibawa-bawa, mereka nggak tahu apa-apa. Akhirnya terbongkar keluar dari mulut saya. Terus dia bilang saya nggak ada bohong, saya nggak ada tipu. Siapa yang cekap katanya gitu pemirsa. Nggak mungkin saya bilang siapa yang cekap kan, saya cekap Toke. Karena setelah diinfo sama Tok Dalang, saya memang datangi Toke dan saya tengok catatannya memang betul. Tapi kata si Toke ini, kak jangan bilang aku yang bilang ya kak, katanya gitu. Saya bilang Toke, yang timbang yang bilang, yang mana satu katanya. Yang mana satu saya tak tahu namanya, tapi kalau mau tahu esok pagi kita pergi, hari ini saya capek, saya bilang jom pergi. Saya bilang saya capek, lagi pun dia orang belum balik dari kerja. Saya bilang jom pergi katanya gitu kan, saya nggak mau pergi. Terus tiba-tiba suami saya itu didatanginya lah si Yetno, dimarah-marahinya istri Yetno. Terus si Yetno bilang dia nggak ada ngomong. Terus didatanginya lah yang pekerja yang timbang sawit kita itu, mereka semua bilang mereka nggak tahu ngomong. Didatanginya ke rumah Enjep, pas si Enjep nggak ada di rumah, dia lagi nyari ikan, yang ada cuma istri sama anaknya. Jadi karena anaknya yang besar itu nggak paham, jadi suami saya itu agak ngebentak, agak ngesound anak dia itu gitu. Jadi anaknya itu udah takut. Kenapa? Karena mamanya, istrinya si Tok Dalang tuh nggak keluar, dia baru pulang dari sungai, dia hanya pakai sarung. Kalau kami di sini pakai sarung begini pemirsa, gini aja, gini, ini semua nggak pakai, ini. Jadi dia nggak keluar, dia nggak mau keluar gitulah. Karena dibentak-bentak anaknya itu dan anaknya itu udah nangis, keluarlah istri Tok Dalang. Terus dia tanya kenapa bang gitu, dan suami saya itu marah-marah. Terus tuh dia mengugut, bagi tahu dia kalau besok pagi datang ku tembak sampai metong katanya gitu, dia mau tembak gitu pemirsa. Jadi karena dia ancamannya seperti itu, istrinya Tok Dalang tadi jantungan lah dia. Terus istrinya nyari-nyari Tok Dalang kesana sini, terus dibagi tahunya tadi datang abang marah-marah, terus katanya mau nembak apa gitulah. Terus karena memang istrinya juga udah menangis, terus anaknya juga udah menangis, ya suaminya nggak terima lah, ya kan, datang dia ke sini. Saya nampak Tok Dalang datang ke sini, cuman saya takut ada keributan nanti pertengkaran, karena kalau kita bawa macam emosi, misalnya ini ada pertengkaran kan. Pertengkaran yang satunya luka, yang satunya nanti berurusan sama polis, sama-sama udah punya keluarga. Jadi saya keluar. Jadi kata suami saya, "You kan yang bagi tahu kalau Enjep yang bagi tahu saya yang menipu." Saya cakap, "Betul, keluar dari mulut saya Enjep yang cakap." Saya cakap, "Saya yang cakap, Enjep yang cakap." Saya cakap gitu kan. Saya tak ada cakap Enjep, saya cakap yang kerjanya itu kenapa kau pergi rumah Enjep ngamuk-ngamuk. Saya bilang kayak gitu. Saya bagi tahu sebenarnya sama Tok Dalang, ya udah report aja karena dia datang ke rumah kamu, istri kamu hanya istri kamu di rumah, kamu nggak di rumah, terus diancam-ancam seperti itu, kamu report aja ke polis. Saya bilang. Cuman bagian Tok Dalang itu dia memikirkan saya, memikirkan adik saya karena kan family. Padahal jiran-jiran dia yang lain udah suruh tuh report aja orang kayak gitu, report aja. Dari situ baru saya tahu sebenarnya orang udah banyak sekali sakit hati karena mulut suami saya. Dan dari sana juga waktu saya pergi ke rumah Tok Dalang juga ada 2-3 orang datang dan katanya, bagi tahu suami itu lain kali jangan datang ke rumah orang, apalagi tuh suaminya nggak ada terus ngancam-ngancam kayak gitu, nanti dipolisikan orang, kau yang mampus katanya sama saya kan. Saya bilang kalau di report ya report, saya nggak akan keluar spesial pun untuk ngurusin. Saya bilang kayak gitu jujur aja. Aku pun hari itu pokoknya udah orang bongkar-bongkar lah hal yang omongannya itu tuh
selalu menyakitkan hati. Jadi makanya kemarin di live saya bilang someday, one day nanti dia akan terkena batunya juga. Jadi itulah dia kenapa kemarin hampir gaduh. Dan adik saya juga ikut malam itu. Dia tuh kayak menengahi, jangan sampai ada keributan gitu. Jadi begitulah dia pemirsa. Sedangkan saya pun nggak tahan mulutnya di rumah, apalagi orang luar ya kan. Ngeri kan? Jadi begitulah cerita saya pemirsa, karena sudah saya singgung kemarin di live saya, dan saya bilang nanti saya ceritakan. Jadi makanya saya ceritakan pemirsa. Sebenarnya videonya itu ada 7 menit, cuman saya cut, nggak usah panjang-panjang. Dan sebenarnya istrinya Tok Dalang juga nggak tahu saya syuting itu, karena kalau saya syuting mungkin dia jadi nggak enak cerita dan nggak selesa kan. Mama, kami mau tengok